sama temu Pak Martinus Ursia, temen, kakak, pendeta, bapak rohani gua. Dia melayani di Gereja Baptis di Bandung, Gereja Baptis Bethlehem. Cukup lama aku kenal, dan Pak Martinus atau biasa gue panggil Bung Tinus. Kalau dulu teman-teman zaman dulu pengen nyebutnya BM, Bung Martinus, BM, ada BM nggak? Bung Tinus, malam ini selamat malam Bung. Ya udah, kita hanya mau ngobrol aja. Sebenarnya keresahanku saja yang ya karena dulu waktu aku beranjak remaja, dewasa, mulai kenal beberapa hal, nah itu banyak secara buat gue secara rohani sebenarnya gue lebih banyak, walaupun dari kecil gue Kristen gitu, tapi banyak gue merasa gue tumbuh dan menerima sesuatu hal yang baru waktu mulai kenal sama Tinus ya. Kebetulan lagi main ke Bandung, pengen mampir gitu, terus nanya. Sebetulnya ya karena di masa-masa lalu kebetulan waktu ada masa perubahan beberapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu mungkin, itu sama ketika masa muda remaja gue sama Bung Tinus itu. Terus kemudian ada hal yang sekarang yang gue rasain kok kayak hampir sama begitu ya, maksudnya ada suasana yang hampir sama yang sedang kita alami sama-sama nih gitu. Sebetulnya resah juga gitu ya, resah, tapi apa ya, banyak ya romantisme apa segala macam, lalu apa ya kayak dulu lagi, mau diem ya salah, mau ngapain ya bingung mau ngapain gitu. Sebagai yang melihat, memerhatikan kejadian keseharian bersama teman-teman, karena gue hidupnya memang di pasar, berusaha di pasar, tapi juga punya teman-teman yang mungkin masih lebih beruntung juga sekarang. Kadang-kadang itu yang membuat gue rasa harus gimana sih gitu. Mungkin ketika gue ngomong sama teman-teman yang sedikit politik, ngomongnya pasti akan ketika ekonomi apa, sehingga banyak sekali masukan gue yang buat gue bingung. Ada yang bicara tentang ekonomi mulu, ini susah, ada ini konspirasi ini apa. Gue hanya mau balikin ya, gue sebagai gue yang sebagai orang yang punya Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang juga di kondisi ini kadang-kadang nggak bisa manusia pengen ada bantuan atau sesuatu yang real, nyata gitu loh. Gue harus melihat juga banyak perilaku manusia kok sekarang tuh kayak apa ya, kayak orang kehilangan tepo seliro gitu kalau bahasa aja ya, empati mungkin kok pada jadi, sehingga banyak, aku pakai bahasa aku sendiri, kok banyak manusia menjadi tidak manusia gitu, kemanusiaan itu hilang. Terus ya gimana sih gue sebagai umat ini seharusnya, atau sebagai pribadi ini harusnya gimana sih gitu, greget aja. Sebetulnya sih situasi ya, krisis seperti hari ini kan seluruh dunia merasa, nggak peduli orang dalam latar belakang apapun, semua merasa sama, hanya memang tanggapannya saja, respon-responnya berbeda-beda. Ya, wajar kalau setiap orang takut menghadapi semua situasi yang berubah cepat. Orang boleh takut, wajar, sah. Dia merasa juga kehilangan pegangan, kehilangan teman yang biasanya simpati, empati. Semua orang mengalami ketakutan yang sama. Jadi semua orang kayak mencari pegangan ini, mau saya gimana nih sekarang menghadapi situasi seperti ini. Karena situasi yang tidak pasti, jadi orang
juga mengalami pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansi, lebih mendasar, lebih gitu. Apakah saya masih bisa bertahan untuk masa-masa besok? Apakah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya nanti? Apakah saya masih bisa dapat cukup kebutuhan pokok saya? Semua orang bertanya-tanya. PHK yang masih besar sekali, pengurangan tenaga kerja itu luar biasa. Semua orang di mana-mana di semua sektor sedang bertanya-tanya dan bergumul. Nanti kalau pasar udah nggak diintervensi sama bantuan-bantuan lagi, gimana situasinya, semua orang. Jadi hal yang lupa bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi di dunia ya. Bahkan semua orang, kalau dari sudut pandang sejarah gereja misalnya, di awal-awal pun tahun 200 Masehi pun sudah terjadi wabah yang luar biasa seperti ini. Jadi krisis bukan hal yang baru bagi manusia, bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang pernah dialami oleh semua orang. Ya, cara kita beradaptasi itu penting sekali memang menghadapi situasi yang adaptasi itu salah satu kata kunci yang saya pikir harus dimaknai oleh kita semua. Adaptasi bukan kebiasaan baru tapi empati, simpati, karena orang kan kehilangan, orang harus membangun simpati, empati yang lebih nyata, lebih real. Mungkin kita nggak bisa nolong teman kita secara langsung, tapi setidaknya kita berdiri bersama dia pun, duduk bersama dia pun, dan sangat orang merasa saudara. Itu yang penting seperti itu. Jadi jangan kelas, jangan itu mah bukan urusan saya, itu mah urusan dia. Nah, itu persoalan kita sekarang. Krisis orang memaknai bahwa ini krisis semua orang, masalah semua orang, masalah baik orang yang ekonomi mapan maupun orang yang secara ekonomi tidak kuat, ini masalah kita bersama. Bagaimana bisa bersama-sama mengatasi problem-problem ini. Jadi kalau kayak Nunung merasa itu, waduh ini pergumulan seperti ini tampaknya berat ya, orang lain pun harus merasakan hal yang sama. Nah itu persoalannya kan ada kesenjangan simpati empati seperti itu. Kesenjangan itu yang mungkin persoalan menjadi lebih lebih berpotensi menjadi satu krisis kemanusiaan. Nah ini orang nggak menghargai, nggak ada empati, nggak ada simpati terhadap orang lain. Itu yang paling parah sebetulnya. Orang cari selamat sendiri. Sekarang bagaimana saya mencari selamat untuk hidup saya, orang lain mah masa bodo amat. Nah, itu yang persoalan kita sekarang seperti itu. Tapi kan banyak orang bilang itu manusiawi dong. Tapi benar nggak sih sebenarnya sikap kayak gitu? Nah, itu yang memang kalau dibilang manusiawi, iya manusiawi, gue harus nyelamatin diri gue dulu sendiri gitu. Tapi apa ya, ada yang membuat resah, nggak tahu apa kok, kayaknya nggak bener juga kalau hanya selalu. Ya, artinya manusiawi ini memang wajar bahwa orang harus mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tapi setidaknya kalau dia mencari jalan keluar dan bisa ngajak tetangganya sama-sama mencari jalan keluar kan lebih baik daripada dia sendiri merasakan untuk nyamannya sendiri. Setidaknya ada dong temennya di kanan kiri, tetangga depan belakang, masa nggak keseret. Nah itu kan penting. Kalau kita menjaga wilayah kita masing-masing, teman-teman kita masing-masing, ya kayak orang di Jawa Tengah gitu, tonggo joko tonggo ya kan, tetangga jaga tetangga kan aman sebetulnya. Persoalannya kan empati, simpati itu tonggo joko tonggo itu kan sekarang udah, apalagi di kota-kota kan, siapa lu mati di situ ya kita nggak tahu kalau ada orang yang semaput di tetangga kita. Nah saya pikir itu yang penting. Orang kena COVID aja langsung dihakimi oleh orang lain, dikasih garis kuning, bahkan bukan oleh polisi yang ngasih garis kuning, oleh tetangganya sendiri yang ngasih garis kuning. Jangan di situ.
Jadi kayak orang yang kena virus itu sebetulnya persoalan yang paling mengerikan itu bukan virusnya, stigma sosial. Ya, ikatan-ikatan yang dibangun selama ini tuh menurut saya udah gagal. Ikatan apa? Mau ikatan ideologi rusak, ikatan agama juga persoalan. Ya, ikatan apa yang bisa menguatkan orang? Sebetulnya ikatan yang paling kuat adalah ikatan kesesama manusiaan, seharusnya seperti itu. Kalau ikatan itu udah nggak ada, bahwa itu Chaos. udah gawat itu. Hewan lebih Bagaimana berkoloni ya? hewan itu berkoloni itu lebih bahaya. Kalau kemanusiaan udah menjadi hanya diri sendiri, itu sangat berbahaya sekali. Paling tidak kita jaga, kita takut sama-sama, semua orang mengalami ketakutan, tapi paling tidak kita menjaga orang-orang di sekeliling kita, seperti teman-teman di Jawa Tengah itu, Tonggo mungkin itu bagus kalau kita terapkan sama-sama. Di daerah mana? Hampir Jawa Tengah mah itu program teman-teman di sana yang bergerak di bidang desa-desa, kesehatan desa itu kan diambil oleh Gubernur Jawa Tengah itu kan, jadi program Tonggo Jogoto. Jadi artinya itu positif menurut saya, seperti itu harusnya kita melakukan kerja seperti itu. Kalau dalam perspektif iman Kristen gue ini, seharusnya apa sih dalam kondisi ini yang dimau Yesus gitu sebetulnya dalam diri kita? Kan kita sedang mencari, kalau kita bertemu dengan semua jawabannya manusia, tapi manusia itu, aku dinasehati sebetulnya dalam pemahaman yang salah sekarang, bukan sok menjadi lebih tua, tapi betul juga ada sebuah nasihat Jawa bekas pentolan lah di Jakarta tahun 80-an. Cerita manggil aku dan bilang, "Nung, kita hidup nih," pakai bahasa Jawa. Hidup ini sebenarnya tujuannya kate mulih, hanya untuk mau pulang aja gitu. Mbok sambil pulang itu loh, sambil nyap. Gitu kan. Mbok sambil pulang itu sambil nyapu. Ini itu yang membawa gua ya kita bertambah, hendak Tuhan menyatakan kita sudah cukup di sini kapan. Minimal kan gua mulai mencoba mencari apa sih mau Tuhan dalam hidup gua, apa sih mau Tuhan dalam hidup gua ketika di suasana seperti ini, baik buat diri gua, dua keluarga maupun buat ya, dari perspektif iman Kristen atau ajaran-ajaran Kristen. Nah, iman kita gitu sebetulnya Tuhan mau kita ngapain sih sebagai individu. Kalau Tuhan, aku percaya bahwa ini bukan dari Tuhan, tapi memang ya ada yang membuat bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, tapi bukan Tuhan membuat. Terlepas dari perbedaan itu, walaupun gue meyakini ini bukan dari Tuhan, tapi bagaimana umat Tuhan siap untuk menghadapi atau bagaimana bersikap untuk menghadapi kondisi ini. Ya, saya pikir ada hal yang penting. Satu ya, bahwa perspektif saya secara imaniah, ada orang harus meyakini bahwa dua hal penting. Yang pertama tentang penciptaan, kedua tentang penebusan. Ini kadang orang menjadi serampangan sekali menghadapi satu sikap. Jadi kalau kita cara berpikirnya, perspektif kita adalah perspektif penciptaan, kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna. Itu membuat kita bisa berharap bahwa kita mengalami sebuah pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup. Lalu Kekristenan menyadari kejatuhan manusia, makanya ada perspektif kedua, perspektif bukan saja penciptaan tapi penebusan, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Kristus untuk kita. Tapi yang penting itu adalah waktu kita sebagai umat Tuhan hidup dalam kedua perspektif ini, itu harus semuanya mengalami keseimbangan yang baik. Contohnya begini, orang hanya kadang-kadang hari ini saya melihat orang hanya berpikir tentang perspektif penebusan.
itu akhirnya orang berpikir tentang keselamatan yang eklesiastik, yang khas Kristen, hanya untuk Kekristenan, nggak memperhatikan keutuhan dunia, keutuhan ciptaan. Iya, karena keutuhan ciptaan itu begitu penting sekali. Jadi orang ada yang misalnya mengangkat golok, mengangkat senapan perang dan menyatakan bahwa ini demi satu proyek penebusan, menggunakan nama Tuhan untuk merebut satu kota yang gersang begitu kan di Timur Tengah kan. Ya, jadi itu berabad-abad dilakukan. Ya itu kalau perspektif orang hanya perspektif angkat bendera saja. Orang lupa bahwa kita itu semua adalah ciptaan. Apapun agama, apapun kepercayaan, apapun rasnya, apapun kelas sosialnya, yaitu adalah sama-sama ciptaan. Kalau kita punya perspektif penciptaan, kita berarti memperkuat sesama penciptaan, sama manusia. Nah, itu yang menurut saya gereja sebetulnya bukan hal yang baru. Tadi saya sudah awal bilang pandemi seperti ini kan seringkali dihadapi oleh gereja. Jadi kebanyakan orang nggak melihat historisnya gereja itu seperti apa gitu persoalannya. Kalau orang melihat tuh kita berkali-kali itu cacar air itu hampir separuh kerajaan Kaisaran Romawi itu hampir runtuh gara-gara cacar. Bahkan bapak gereja tuh Martin Luther itu waktu wabah pes, anak perempuannya itu kena pes sampai dia dalam pes. Tikus. Sampai tikus, wabah kutu tikus tuh sampai dia tuh menangis tuh di tempat tidurnya. Kenapa? Dia berdoa pada dia melepas anak perempuannya mati juga, ya kan? Jadi begitu panjang wabah yang gereja pernah punya kisah-kisah di mana pintu-pintu dan tempat-tempat gereja ya harus menjadi tempat-tempat penampungan, biara-biara menjadi klinik-klinik, rumah sakit. Sejarah kita tuh panjang sekali. Sejarah kembali ke penciptaan itu ya, paradigma penciptaan tuh wow, itu luar biasa. Tapi kadang kan kita kurang mengenal sejarah itu. Kita menganggap itu nggak penting, yang penting baca Alkitab aja. Nah itu soal bisa nggak mau belajar dari historis itu. Sejarah itu kan bentuk darah dan daging kita, bentuk kemanusiaan kita itu ada di dalam kisah-kisah iman orang-orang percaya dari abad-abad yang lampau. Nah baca lagi, berpikir kembali, merenung kembali, itu akan nolong kita memaknai hidup kita hari ini. Jadi kalau kita bertindak sekarang bukan karena kita punya alasan kekristenan, karena kita punya hanya bukan sekedar alasan iman Kristen kita, tapi alasan sebagai ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah, dan memiliki satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segenap isinya. Kalau kita mengembalikan di situ itu menolong banyak. Jadi nggak semata-mata demi. Yang mirisnya kan gue sering entahlah ini karena keresahan gue, makanya gue sempetin mampir, maksudnya nggak banyak apalah pemuka agama atau pendeta atau apa yang sedangkan dalam tataran umat kan nggak punya kemampuan melihat histori gitu. Ya karena itu mungkin butuh sekolah tentang teologi. Tapi ada peran-peran mungkin pemuka-pemuka yang juga memberi mencerahkan dan menguatkan. Ini yang aku rasa kadang-kadang sebagai umat kita di kondisi ini kita tambah sendirian. Ketika ibadah-ibadah ritual ini sekarang pun kita nggak bisa karena keterbatasan apa, lalu seakan-akan kita hanya mengganti dengan itu. Sempat ada pergumulan dalam diri gue, ini sebetulnya kesempatan untuk kita coba melihat bahwa akhirnya, ini pandangan gue ya pribadi ya, bahwa ritual itu akhirnya rapuh ya. Gitu. Kalau gitu sebetulnya ada pertanyaan kemudian, lalu apa ibadah sejati kita? Tapi sayangnya banyak
lembaga dan organisasi keagamaan, yang gue lihat sekarang, yang gue alami sekarang itu di beberapa agama apapun itu tambah secara iman mungkin karitatifnya banyak yang melakukannya, itu baik betul, itu sangat menolong sekarang ya, banyak gitu. Tapi juga ada ketika ini mungkin panjang, ketika nanti banyak hal yang bukan hanya sekedar makan. Sekarang saja tadi gue baca berita tentang ada persoalan baru ketika melihat tingkat stres anak-anak remaja sekolah sekarang ini tinggi ini karena dampak itu mereka nggak bisa bergaul. Nah, peran-peran yang mungkin bisa dan seharusnya inginnya gue gitu ya, seharusnya bisa dilakukan oleh gereja. Apa ya sebenarnya gue nggak tahu sih sebenarnya apa sih yang harus gue buat gitu loh sebagai individu dengan benar-benar bingung gitu loh, gue resah, takut juga gitu, walaupun ingin bukan santai ya, tapi ya coba tenang gitu, bukan lewat hiburan, kata-kata penghiburan yang kosong gitu loh, tapi bukan ya sabarlah ini cobaan dari Tuhan nanti. Sedangkan teman-teman gue yang gue jumpai di jalan yang memang karena gue itu banyak yang real gue, tapi gue nggak bisa bertahan hidup loh hanya dengan kata sabar. Terus keresahan gue melihat beberapa sekarang berita bahkan di sekitar lingkungan gue terjadi lagi kejahatan, maksudnya yang dianggap jahat oleh orang melakukan tindak kriminal, tapi yang sangat konvensional, yang maaf ya, nggak tahu sih gue, tapi itu era 90-an akhir itu dinamo starter lah atau kuil gitu yang dicolong pada mobil-mobilnya, tapi itu mulai ada lagi baru-baru ini nyolong aki lah, nyolong kotak amal lah gitu loh. Tapi ngeri ya. Terus apakah kita hanya ngomong, apakah kita cukup, dan kadang-kadang aku juga mangkel jengkel ya, apa cukup dengan ya kok begini sih, ya udahlah jalannya aja. Ya memang sih kalau itu memang harus dilakukan oleh beberapa, oleh pemuka agama, oleh gereja, pendidikan yang menolong orang. Oh, ini bukan satu pengalaman yang pertama yang dilakukan oleh kita. Jadi memang harus ada penerangan lah yang utuh tentang situasi yang dialami oleh kita. Nggak ada pandemi di dunia ini yang singkat. Semua kan perlu waktu. Saya juga nggak percaya ada antivirus yang bisa cepat. Nggak percaya juga ada vaksin yang bisa cepat. Nggak mungkin lah itu ya. Ya, yang satu-satu yang bisa kita lakukan adalah pertahanan tubuh kita sendiri. Ya, itu kembali ke penciptaan itu, pertahanan tubuh kita sendiri. Itu yang sangat penting. Jadi yang perlu disadari oleh semua kelompok orang, teman-teman, kita harus beradaptasi dan harus melakukan bagian kita masing-masing dengan kuat, membangkitkan solidaritas, simpati di antara jemaat, di antara teman-teman. Memang kalau kita ngomong soal kesabaran, kalau soal ekonomi kan nggak bisa orang dibilang sabar saja, harus ada sesuatu yang real, yang menolong. Jadi memang tadi saya juga senang di Jawa Tengah itu ada pekerjaan-pekerjaan yang gotong itu bukan aja soal waktu orang kena COVID, enggak. Waktu orang itu mengalami persoalan ekonomi. Solidaritas itu muncul di tingkat RT, tingkat RW. Nah itu menolong sekali. Nah kalau gotong royong seperti itu bisa terjadi, itu sebetulnya semangat yang harusnya dipelopori oleh gereja. Setidaknya seperti itu. Yang ketiga itu yang sangat penting sekali sebenarnya adalah saya punya istilah Romo Mangun ya. Jadilah manusia biasa sebelum kamu memberitakan hal-hal yang di atas awan.
Jadilah manusia biasa. Belajarlah menjadi manusia biasa dulu, baru kamu bisa ngerti hal-hal yang ilahi. Jadi nah itu satu hal yang saya pikir hal yang penting, karena kan kita kan real nih menghadapi situasi di masyarakat, real nyata. Nah itu harus diurai, sama-sama bersabar. Bahkan saya dengar di Jakarta juga ada gereja yang mulai dipersiapkan untuk menjadi tempat lumbung pangan di suatu wilayah, di RW, di RT itu. Bukan soal ekonominya, itu kan artinya soal simpati empati dari teman-teman di wilayah tertentu. Bahkan ada masjid-masjid yang dibuka untuk menolong keluarga-keluarga yang mengalami persoalan ekonomi. Itu sesuatu yang sebetulnya menurut saya bukan karena tindakan ekonominya, tapi karena rumah ibadah ternyata yang biasa disebut sebagai satu hal vertikal ternyata horizontal juga ya, merangkul semua orang. Menurut saya harusnya kita punya simpati, empati yang kuat seperti itu, sehingga orang bisa melihat, oh iya ya, ternyata iman itu realistis sekali. Iman itu bukan sesuatu yang hidup di atas awan-awan. Iman itu sesuatu yang nyata, yang realistis, yang merangkul semua, untuk semua, tanpa kecuali. Nah itu yang menurut saya kita kehilangan ketika kita hanya punya perspektif penebusan saja. Kita kehilangan karena kita dengan begitu meminggirkan tetangga kita yang berbeda iman dengan kita. Ya. Saya mah justru senang tinggal di kampung karena dengan begitu saya bisa belajar dari teman-teman muslim saya, bisa belajar dari teman-teman juga saya, bahkan teman-teman yang mungkin juga tidak memiliki keyakinan pada ide ketuhanan. Itu kan satu hal yang kita jadi bisa membangun semua, merajut semua persahabatan kemanusiaan. Nah, saya pikir itu yang penting dalam paradigma cintaan. Tidak hanya sekedar bendera, dia nyata real di masyarakat. Nah, juga saya heran ya, ada orang yang berpikir bahwa kepedulian itu adalah berbagi ide. Dari mana kita ini berbagi ide? Kepedulian itu berbagi. Coba aja lihat, baca Injil baik-baik apa yang dilakukan Yesus. Coba ada Yesus berbagi ide, kan enggak kan? Semua yang dilakukan dia nyata. Di meja makan dia ngobrol sama orang, di jalan dia ketemu orang, ngobrol orang kusta, semua yang dilakukan oleh dia nyata. Di rumah cukai, di rumah pajak, di pasar, sesuatu yang real dalam hidup harian. Nah, kita sekarang ini mengartikan itu semua sebagai sesuatu yang seremonial di awan-awan. Nah, itu bahaya. Jadi kita nggak bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang asing pada pola keimanan seperti itu. Jadi belajar aja dari Yesus orang Nazaret itu, menolong kita, belajar dari dia, memikirkan tentang dia, itu kita akan tertolong daripada memikirkan hal-hal yang memang kadang-kadang kita nggak bisa menikmati juga. Masyarakat juga nggak mengenal kita, karena masyarakat juga nggak bisa melihat mana sih simpati, empati. Bukan soal uang loh, rakyat juga nggak butuh uang kok. Rakyat yang butuh orang yang hanya kasihan. Kadang-kadang mereka juga nggak perlu dibantu, juga mereka selalu ketemu jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Orang-orang itu punya jalan keluar sendiri. Bagaimana menghadapinya? Misteri. Bisa mencari jalan keluar. Ada jemaat yang memang mulu, mas, kemarin saya baru ketemu, mas, sehat-sehat. Awam, Pak, matur nuwun lah, saya bisa bantu teman-teman yang lain. Lu mulung bisa bantu teman-teman yang lain. Itu mulung loh, kerjanya mulung, tapi matur nuwun lah Pak. Aku walaupun dibantu pamatinya 10 kilo beras, tapi aku bisa mempanini konco-konco dewe banyak di sini kan Bandung gitu ya. Artinya kan
dia nggak melihat siapa yang dibantu, nggak lihat apakah di agamanya apa, kunyuk dari mana, bahkan begitulah caranya. Walaupun kita nggak membenarkan tindakan-tindakan kriminal, tapi ada mas, aku tato pokoknya sayur ya mas, mau aku itu jam sekolah gitu. Tapi bukan soal membenarkan dia ngambil jam tangan orang lain dan dijual dan dibeli nasi bungkus itu bareng-bareng, tapi betapa mereka tahu cara melanjutkan hidup mereka. Apakah kita pada posisi harus mengutuki mereka? Kan nggak bisa seperti itu. Ya paling yang mustahil ya mangan, sepenting kita bisa melanjutkan hidup kan seperti itu. Nah itu yang saya pikir. Nah pemahaman yang seperti ini sebetulnya bagi saya teologi itu sebetulnya harusnya berfungsi menolong supaya orang bisa melanjutkan dan merawat hidupnya dengan lebih baik. Seperti itu yang harusnya dilakukan oleh agama, bukan hanya kibar-kibar bendera, angkat golok, ya kan seperti itu. Akhirnya jadi nggak menemukan kemanusiaan, tapi merusak kemanusiaan. Bukan membunuh loh, kalau membunuh penting, tapi hidup tapi rusaknya itu lebih parah. Itu yang lebih berbahaya sekali. Hidup kemanusiaan tapi ya rusak, destruktif dia. Selalu menuduh orang lain, seolah-olah semua orang salah. Saya yang paling benar, itu celaka. Ya menurut saya sih memang kita wajar, kita takut, semua kita gelisah, tapi paling tidak kalau kita mengalami ketakutan, kita bangun simpati, empati supaya ketakutannya lebih rendah kalau ditangani bersama-sama. Itu kan dipikul bersama-sama. Jadi solidaritas orang takut Indonesia, jadi semua orang sama-sama menikmati situasi yang susah, memaknai dan bisa diberi pundak yang kuat untuk memikul. Karena kan nggak mungkin bebannya langsung pergi gitu aja, tetap ada. Kita minta Tuhan beri pundak yang kuat untuk tetap dipikul beban. Seperti itu. Yang menarik tadi ya, jadi ya memang banyak ya ternyata mungkin juga kita seringkali melihat ketika kita udah bicara agama selalu paradigmanya, perspektifnya selalu tentang paradigma penebusan ya. Padahal ternyata yang bisa mempersatukan seluruh semesta ini ya ketika kita berparadigma tentang penciptaan. Dan di dalam penciptaan itu kan Tuhan bilang semuanya baik dan amat baik. Itu tidak sama dengan positive thinking, bukan. Itu suatu pengakuan bahwa memang kita adalah makhluk yang istimewa, yang baik, itu saja. Kalaupun ada dosa yang merusak, kerusakan itu juga sesuatu proses yang akan ditebus oleh Tuhan, dan kita tetap menangisi situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita. Harus belajar mengatasi semua tubuh yang sudah mengalami kejatuhan ini, kan semua orang harus mengatasi, berjuang bersama-sama. Itu perjalanan yang kayak temanmu bilang itu ya tadi ya, walaupun hanya mampir ngombe, kita suatu hari akan pulang ke tempat. Itu kan perjalanan itu dimaknai di sini, ini perjalanan itu, perjalanan hidup, perjalanan besarkan anak, perjalanan bersama istri, perjalanan bersama terus pelan-pelan. Pada akhirnya ya suatu hari kan harus pulang. Tapi ya pulang paling enggak iso nyampur sambil nyampur. Jadi bisa, kalaupun yang disapu dipunguti ada manfaatnya, atau kalau sampah bisa pada tempatnya. Pokoknya sampah itu ya bermanfaat bagi orang lain, dan seperti itu. Ya. Begitu saya pikir. Dan iya. Sekarang ini terus terang, waduh, semua berpikir
sepertinya semua entahlah ya, semua menjadi ya menjadi berpikir untuk dirinya sendiri. Kondisi sosial secara bernegara pun aku kadang-kadang merasa bahwa ini kok nggak ada solusi, apa kita suruh nyari solusi sendiri-sendiri gitu. Apa nggak tambah ruwet nanti kalau kita nyari, apa nggak tambah jadi chaos. Ada ketakutan itu juga sih kalau mikir jauh gitu. Saya ingatnya dulu ya, kita kalau ngomong ketakutan itu kan kepada otoritarisme, ya kan, pada totalitarisme. Zaman Orde Baru kan kita semua orang seolah-olah ada musuh bersama gitu. Kalau sekarang kan nggak ada. Di era demokrasi seperti ini kan ya semua orang berdemokrasi, semua orang berpartisipasi memilih dan menghasilkan satu pemerintahan. Dan ketika pemerintahannya juga mengalami situasi yang memang gak gampang hari ini di seluruh dunia, PHK di mana-mana, di negara-negara Eropa juga besar-besaran PHK. Ya, jadi kita semua kaget menghadapi situasi ini. Nah, masyarakat selalu melihat bahwa ini negara ada nggak sih, gitu kan? Hadir. Pemerintahnya ada nggak sih? Hadir nggak sih? Lah, saya tuh ingat waktu zaman, memang konteksnya beda, tapi kenapa kita nggak memaknai konteks ini? Kalau konteks zaman Pak Harto tuh orang ingat Yesus Kamling dulu, harus ronda, harus ini, harus KB, harus macam-macam kan. Tapi masyarakat tuh selalu punya local wisdom, punya kebijakan sendiri untuk mencari penyelesaian persoalannya yang di luar sistem yang ada. Nah itu sebetulnya suatu perlawanan. Nah hari ini juga saya melihat ada banyak masyarakat yang mencari penyelesaian sendiri, dan itu yang berbahaya sebetulnya. Ya. Kalau negaranya tidak kuat menolong masuk ke dalam, kalau totalitarisme kan gampang kan ya, di semua ada babinsanya ya, babinsa bergerak kan selesai kan, bukan ya, babinsa bergerak sekarang keamanan. Kalau sekarang siapa yang mau? Nah sekarang masyarakat sendiri mencari jalan keluar. Tapi kalau itu terorganisir rapi di tingkat RT, tingkat RT rapi aja terorganisir, siapa yang mau? Bisa Contohnya ya kayak tadi tonggo jogo tonggo. Kalau tingkat RT itu terjadi rapi, terorganisir rapi, kita selesai. Lo mau ngomong apa, kayak penting warga gua ada hanya 40 kakak ini bisa berjalan. Jadi memang kalau di kota-kota lebih mengerikan karena nggak ada sumber-sumber pangan. Kalau di desa-desa malah lebih gampang ada pangan. Di kota orang miskin itu betul-betul kalau nggak nyolong dia nggak bisa. Jadi masyarakat urban itu lebih kompleks. Jadi, tapi dalam satu kondisi tertentu seperti saya cerita, orang peduli jam sekolah gimana? Secara moral gimana ada? Kalau dalam situasi tertentu kita harus belajar menata hidup bersama-sama masyarakat, harus belajar bersama-sama. Jadi bilang, wah, Anda kok membiarkan kriminalitas lah? Emangnya gue polisi? Emangnya kita polisi? Kita warga, kita bukan polisi. Soal-soal kriminalitas, soal polisi. Masyarakat tuh nggak ngerti istilah kriminal, tapi bagaimana hidup dapat berlanjut dengan tentram, aman. Kalau yang dicuri cuma segitu nggak merasa hilang kok, betul. Yang dicuri juga habis jam tangan ya wis lah, kehilangan sendal ya wis lah. Jadi ya kita mari belajar bersama-sama saling mengerti sebagai yang betul. Karena mekanisme pertahanan masyarakat urban itu memang nggak sama masyarakat rural. Kita perlu bijaksana menyikapi. Kayak tadi, aki hilang, ini hilang. Memang kita bisa bilang itu memberi stigma ini kriminalitas yang berbahaya. Dan kita pakai pendekatan kepolisian mendekati itu. Kadang juga kita nggak perlu mendekati seperti itu. Karena kadang-kadang memang harus kita bersama-sama mencari jalan keluar di dalam satu kelompok. Kalau gue bukan melihat itu sebagai kriminalitas, tapi sebuah indikasi. Betul. Bahwa
situasinya udah orang itu nyuri betul-betul karena butuh. Mungkin dia maling lama yang sudah lama bertobat nggak berbuat lagi, tapi waktu itu dia malingnya taunya cuma itu, walaupun itu nggak laku diambil juga. ambil aja lah, yang penting gue bisa makan. Kasarnya kalau orang mau tenggelam di atas laut itu hanya ada kayu segini, sebisa mungkin tetap dicoba walaupun itu nggak menolong dia sebetulnya, tapi itu kan ngeri. Iya, situasi Terus, yang kaos. iya kadang-kadang aku yang berpikir ya terus terang sebagai jemaat gereja gitu, gereja di mana ya gitu, pagi gini pada kemana ya gereja gitu. Ya minimal kan bukan juga ya kemana gitu loh, kemana. Saya nggak tahu sih waktu saya memulai sama gerakan itu, tambah aku melihat dari ibu-ibu kelenteng terus terang, tapi yang tua-tua dia masak hanya untuk 100 bungkus makanan, tapi rutin untuk beberapa hari dalam seminggu gitu ya, dimasak yang sangat sederhana sekali. Dan dia hanya, saya tua nggak berani bagi, ada yang terus nelfon aku, ya aku bawa teman-teman, yuk kita ambil, kita bagi. Tapi saya sendiri nggak tahu, mungkin saya nggak mendengar, tapi orang yang dekat saya nggak pernah dipanggil ke gereja dimintain tolong nih, gitu loh. Gitu, saya, wih gile ya kata gitu. Terus kita mengeluarkan kasih, mengasihi apa itu kadang-kadang aku dalam benturan itu. Ya terus terang secara pribadi dalam pergumulan itu ya kita dapat sesuatu yang gue yakini, nilai kebenaran yang gue anggap itu benar dan gue yakini sebagai iman gue, tapi dalam prakteknya ternyata lo organisasinya atau sebagainya, lo kemana ketika semuanya susah. Gue melihat misalnya ketika sebuah gereja diperkenankan Tuhan untuk adanya di sini itu pasti punya maksud. Gitu. Lalu apa peran gereja ada di situ sama sekitarnya? Walaupun kita ngomongnya kan nggak ada yang tinggal di situ. Itu kan bangunan kosong yang terisinya cuma Rabu, Minggu. Rabu apalagi di urban, mungkin hanya Minggu aja gitu loh. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Apalagi ketika kita mengumpulkan jemaat, sekarang juga susah untuk berapa. Tapi kalau Zoom ngobrol sama orang kita bisa, tapi oh nggak ada, yuk rapat rancang apa yang kita Zoom beberapa gereja untuk pikir sesuatu yuk untuk teman-teman kita. Ini sih sebenarnya agak bukan kecewa, tapi kok yang gini ya gitu loh. Kok akhirnya semua kepercayaan yang ada sekarang dan iman yang mungkin tadi penebusan itu jadi hanya simbol-simbol, hanya apa-apa, tapi nggak ada yang dihidupi gitu. Ya itu tadi, sebelum menjadi orang biasa udah ngomong hal di atas awan. Nah itu persoalan titik pedas itu ya, bagi saya sendiri ya. Apa yang belum merasakan itu mewakili juga banyak perasaan teman-teman yang lain. Pasti institusi gereja harus belajar rendah hati, melihat dan menilai dirinya, merubah dirinya, sungguh harus belajar rendah hati. Karena kalau nggak ada gimana? Kalau nggak nanti dia ditinggal sama orang, pasti tinggal orang nggak lagi akan memperdulikan. Jadi kalau sudah berendah hati dan tidak terbuka, tidak ada masyarakat. Siapa yang mau menjadi aliens di tengah situasi yang real ini? Kan nggak ada. Jadi harus belajar rendah hati, melihat realitas, mengakui bahwa itu ada kekurangan. Gereja itu kalau makin menjadi kereta api, dia cuma jalan di rel aja, nggak peduli dia ada orang di kanan kiri dia butuh stasiun berhenti sebentar, enggak ada orang terus. Nah, jangan jadi rel menjadi bajai pelan-pelan ya, bisa masuk kampung dan seperti itu. Saya pikir itu kegelisahan yang banyak ditemui oleh banyak anak-anak muda maupun orang tua. Pertanyaannya kemana? Iya. Ya sebenarnya gue pengen bicarain supaya minimal sebagai gue bisa berbuat sesuatu loh. Karena
bingung gitu ketika sebagai masyarakat ya, tapi sebagai orang mungkin di masyarakat gue, tau misalnya kayak gue di warung satu-satunya di warung dan sekitar gue mungkin satu-satunya yang dekat gue yang orang Kristen, terus gue bisa jadi terang dan garam seperti apa, berbuat apa untuk semua itu gitu. Ada satu gereja yang menarik juga, dia buka kelas-kelas sekolah minggunya itu untuk orang-orang yang hari ini mengalami persoalan dengan harus diisolasi. Rumahnya nggak mungkin karena tetangganya kan langsung bersikap berbeda. Nah itu dibawa ke gitu, ruang sekolah minggunya dibikin. Lega juga ya. Tapi itu satu minoritas kan, minoritas di dalam minoritas kan. Itu kecil sekali. Ada ternyata. Saya pikir hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita mendorong makin kuat terjadi di banyak tempat, di banyak gereja. Ada juga gereja-gereja yang melakukan dengan karena live streaming itu kan bikin orang nggak bersentuhan. Iya. Itu kan bahaya sih itu. Nggak, menurut saya ini situasi yang tidak normal sebetulnya. Karena orang nggak manusiawi, nggak kayak begini. Iya. Kita tuh bukan robot, cuma itu persekutuan orang-orang percaya. Makanya ada juga orang yang berkunjung. Ya. Saya sama teman-teman tuh bersepeda, kadang juga pagi berkunjung ke orang-orang untuk hanya berdoa, nggak bisa. Apalagi kalau orang tua kan nggak bisa masuk. Ya kita dari depan aja, oh maaf nggak masuk. Kami berdoa dari sini saja. Jadi, wah udah senang sekarang. Udah. Jadi dengan tindakan-tindakan seperti itu orang-orang melihat. Kadang juga datang ke satu rumah di kampung nih. Waduh, kita bawa beras masa cuma bawa untuk satu orang. Rumah si ibu itu di tengah kios. Kontrakan ada 8 kamar. Masa kita bawa satu? Ya kadang kita bawa pertama bawa Indomie. Kadang cuma berbagi ya kan. Tapi kan nggak berarti mungkin, tapi kan ya ada simpati. Masa cuma ibu itu yang kita bawa, yang lain 8 yang lainnya kita kasih sedikit. Misalnya seperti itu memang kita harus belajar lihat, Makanya bersama-sama komunitas agama-agama yang lain, kita harus belajar dari mereka juga, belajar dari mereka. Jadi saya pikir ada satu masjid bikin hand sanitizer. Di awal COVID, mereka bikin hand sanitizer untuk dibagi ke masyarakat sampai 500 semprotan itu. Luar biasa. Maksud saya itu satu hal yang dapat dilakukan, yang real dilakukan. Ini bukan orang terpesan banget dengan hand sanitizer-nya, bukan, tapi orang dalam situasi seperti ini ada ya. Dan itu bukan dari dinas kesehatan, tapi dari satu musola kecil. Nah itu yang saya pikir harus dilakukan oleh komunitas-komunitas gereja. Jangan live streaming online ya, penting itu, tapi bukan satu-satunya. Panggilan kita kan panggilan untuk physical fellowship kan, supaya kita bisa lihat raut muka teman kita seperti apa. Orang susah, orang yang dalam keadaan kesulitan nggak bisa dalam telepon atau by call kan nggak bisa, harus ngobrol situasinya gini, kita sangat diskusi. Sebenarnya itu yang kecil-kecil bisa dilakukan oleh gereja. Jangankan untuk orang lain, untuk jemaatnya sendiri pun sekarang orang akhirnya nggak melakukan sesuatu seperti itu. Ya udah malam sih. Iya. Ntar mau ngobrol lagi, Bung, masih harus balik dulu ini kita ke rumah. Thank you malam ini ngobrol, nanti mungkin lain waktu mau ngajak teman-teman sih, maksudnya untuk bisa melakukan yang real lah gitu ya, buat mendasari. Tapi yang real itu ketika kita melakukannya itu kita lebih punya dasar sebuah nilai yang kuat untuk melakukannya, bukan hanya karena trennya lagi banyak bantuan,
trennya lagi banyak melakukan ini, tapi pengennya di setiap apa yang kita lakukan itu bukan hanya mengejar simbol-simbol kita melakukan, tapi ada pemahaman dan keyakinan yang nilai yang benar untuk melakukan itu aja. Obrolan sambil menunggu jalan pulang malam ini di Renung mungkin cukup. Thank you Bung Tinus, Pendeta Martinus. Siap, Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu dan kita saling doain semua. Terima kasih. Thank you, selamat malam.